Seringkali kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, menghindari es krim, berhenti minum teh manis, bahkan rutin minum obat dari dokter. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap kali Anda mengecek glukometer di pagi hari, angkanya tetap liar? Mengapa badan justru terasa berat dan mengantuk 1 jam setelah sarapan? Tahukah Anda, 80% lansia di Indonesia terjebak dalam mitos makanan lembut. Kita menganggap bubur, roti, atau nasi uduk adalah energi yang baik untuk memulai hari. Padahal bagi tubuh Anda, itu bukan energi, itu adalah bom waktu. Di video ini, saya akan membongkar fenomena medis yang jarang diketahui, yaitu Dawn Phenomenon, dan bagaimana 5 menu sarapan yang Anda anggap aman justru sedang menyerang pembuluh darah, ginjal, dan mata Anda secara perlahan. Tetaplah bersama saya, karena apa yang Anda taruh di piring besok pagi bisa menentukan kualitas hidup Anda 5 tahun ke depan. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang dan keluhan apa yang paling menyiksa Anda. Mari kita lawan bersama sebelum semuanya terlambat. Mari kita bicara jujur. Kita sering memilih makanan karena alasan mudah dikunyah atau tradisi. Namun, di dalam laboratorium tubuh, pilihan-pilihan ini adalah bencana yang tidak terlihat. Mari kita bedah satu persatu. Bubur ayam, bom gula berwujud lembut. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya sakit, jadi saya makan bubur." Ini adalah kekeliruan fatal. Proses memasak beras menjadi bubur yang sangat lama menghancurkan struktur seratnya. Indeks glikemiknya melonjak drastis, bahkan lebih tinggi dari nasi putih biasa. Saat masuk ke mulut, tubuh tidak perlu bekerja keras mencernanya. Ia langsung berubah menjadi glukosa, membanjiri darah Anda dalam hitungan menit. Bayangkan pankreas Anda yang sudah lelah dipaksa bekerja seperti mesin balap secara mendadak. Roti tawar dan selai, energi palsu. Anda mungkin beralih ke roti gandum, tapi waspadalah. Banyak roti gandum di pasaran hanyalah roti putih yang diberi pewarna coklat dengan kandungan gandum hanya 10%. Ditambah selai buah yang penuh gula tambahan, ini adalah double attack. HbA1a Anda tidak akan pernah turun selama kombinasi tepung halus dan gula ini menjadi bahan bakar utama pagi Anda. Nasi uduk dan nasi kuning, jeratan lemak jenuh. Nasi uduk adalah favorit kita semua. Namun, perpaduan nasi putih dengan santan kental menciptakan kondisi resistensi insulin. Lemak jenuh dari santan membuat pintu sel Anda terkunci, sehingga gula dari nasi tidak bisa masuk ke sel dan akhirnya menumpuk di pembuluh darah. Hasilnya, gula darah tinggi, tapi badan tetap terasa lemas dan mengantuk. Iklannya menunjukkan lansia yang bugar, tapi label nutrisinya menunjukkan hal lain. Sereal instan adalah produk ultra proses. Satu porsi bisa mengandung 20 gram gula. Itu setara dengan 5 sendok teh gula. Memberikan sereal pada lansia diabetes sama saja dengan memberikan permen sebagai menu sarapan. Gorengan, lilin penghambat nadi. Satu pisang goreng atau bakwan mungkin terasa ringan. Namun, minyak goreng yang dipakai berulang kali mengandung lemak trans. Lemak ini seperti lilin yang melapisi pembuluh darah Anda. Ia tidak hanya menaikkan gula, tapi juga mengeraskan dinding arteri, mengundang serangan stroke dan jantung di sela-sela waktu santai pagi Anda. Setelah kita membedah bahaya yang mengintai, mungkin Anda bertanya, "Lalu dok, saya harus makan apa? Apakah hidup saya tidak bisa lagi menikmati makanan enak?" Jawabannya adalah, tentu saja bisa. Kuncinya bukan berhenti makan, tapi mengganti bahan bakar tubuh Anda. Mari kita bongkar rahasia menu sarapan yang tidak hanya membuat kenyang, tapi juga membuat glukometer Anda tersenyum. Menu-menu ini adalah superfood yang mudah ditemukan di pasar tradisional kita. Telur dan sayuran, duet maut penstabil insulin.
Telur adalah emas cair bagi lansia. Satu butir telur hanya mengandung 1 gram karbohidrat, tapi syarat dengan 6 gram protein murni. Saat Anda memasangkan telur rebus dengan tumis bayam atau brokoli, Anda sedang menciptakan perisai serat. Serat ini akan melapisi usus Anda, memastikan gula dari makanan diserap perlahan-lahan, bukan serangan mendadak yang merusak pembuluh darah. Kedua, oatmeal steel cut, karbohidrat yang bersahabat. Lupakan oatmeal instan yang hambar dan lembek. Beralihlah ke steel cut oats. Bentuknya kasar seperti beras pecah, dan itulah rahasianya. Tubuh Anda butuh waktu lama untuk memecahnya, memberikan energi yang stabil dari jam 7 pagi hingga waktu makan siang. Tambahkan kayu manis bubuk. Rempah ajaib ini terbukti secara medis meningkatkan sensitivitas insulin Anda secara alami. Siapa bilang lemak itu jahat? Lemak sehat dalam alpukat adalah sahabat terbaik bagi jantung dan pankreas. Alpukat bekerja seperti pelumas bagi sel-sel tubuh agar lebih mudah menyerap gula darah. Paduan alpukat dengan telur bukan hanya menu keras atas, tapi adalah obat alami untuk menurunkan resistensi insulin Anda. Tempe kukus adalah mukjizat nutrisi. Melalui proses fermentasi, tempe menjadi sumber protein nabati yang sangat kaya probiotik dan vitamin B12. Indeks glikemiknya hanya 15, jauh di bawah nasi putih yang angkanya 70-an. Makan tempe kukus dengan sedikit sambal bawang putih bukan hanya hemat di kantong, tapi juga vaksin alami melawan lonjakan gula darah. Mengetahui apa yang harus dimakan adalah langkah pertama. Namun kapan dan bagaimana Anda mengonsumsinya adalah penentu kemenangan Anda melawan diabetes. Banyak pasien saya sudah makan sehat, tapi gula darahnya tetap kacau karena mereka tidak memiliki sistem kontrol. Strategi The Golden Hour atau waktu emas. Jangan biarkan tubuh Anda dalam kondisi stres. Waktu terbaik untuk sarapan bagi lansia adalah 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur. Mengapa? Karena saat itu hormon kortisol, hormon stres yang menaikkan gula darah secara alami di pagi hari, mulai menurun. Jika Anda menunda makan terlalu lama saat lapar, tubuh akan membongkar cadangan gula di hati, dan glukometer Anda akan menunjukkan angka tinggi meski Anda belum makan apapun. Rumus piring teh, visualisasi porsi. Lupakan timbangan makanan yang rumit, cukup gunakan mata Anda. Bayangkan piring Anda dibagi menjadi 3 bagian dengan bentuk huruf T. Setengah piring harus berisi serat dari sayuran hijau. Seperempatnya adalah protein seperti tempe atau telur. Dan seperempat sisanya barulah karbohidrat kompleks. Urutan makannya pun penting. Habiskan sayur terlebih dahulu, baru protein, dan terakhir karbohidrat. Cara sederhana ini terbukti secara medis, memperlambat pengosongan lambung dan mencegah lonjakan gula darah mendadak. Angka di pagi hari saat puasa itu penting, tapi angka 2 jam setelah suapan pertama adalah cermin kejujuran tubuh Anda. Jika gula darah Anda naik lebih dari 40 poin setelah sarapan, artinya menu tersebut adalah musuh bagi tubuh Anda saat ini. Jangan berkecil hati, jadikan glukometer sebagai laboratorium pribadi Anda. Setiap tubuh unik. Apa yang aman bagi tetangga Anda, belum tentu aman bagi Anda. Setelah sarapan, jangan langsung duduk diam atau tidur lagi. Berjalanlah santai di dalam rumah atau halaman selama 10 hingga 15 menit. Aktivitas ini membantu otot Anda menyerap gula dari darah tanpa membutuhkan banyak insulin. Ini adalah cara gratis dan termudah untuk menjaga angka glukometer tetap di jalur hijau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menelusuri lorong panjang di meja makan kita sendiri. Kita telah melihat bagaimana kebiasaan yang selama puluhan tahun kita anggap sehat, ternyata bisa menjadi beban bagi tubuh di usia senja. Namun, ingatlah satu hal, diabetes bukan akhir dari segalanya.
Tubuh Anda adalah mesin yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk pulih jika kita memberinya bahan bakar yang tepat mulai detik ini. Bayangkan, hanya dengan mengubah apa yang Anda makan di jam 7 pagi, Anda sedang memberikan kesempatan bagi ginjal Anda untuk beristirahat. Anda sedang menjaga mata Anda agar tetap jernih melihat senyum cucu-cucu Anda. Anda sedang memberikan kaki Anda kekuatan untuk terus berjalan, bertamasya, dan beribadah dengan khusyuk tanpa rasa nyeri. Kesehatan bukan sekedar angka di glukometer. Kesehatan adalah kebebasan. Kebebasan untuk tidak bergantung pada tumpukan obat, kebebasan untuk tetap aktif di usia 70 atau 80 tahun, dan kebebasan untuk menikmati masa tua dengan martabat yang tinggi. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu suapan pertama yang sehat besok pagi. Jangan tunggu komplikasi datang menyapa. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal lewat rasa sakit yang tak tertahankan. Mulailah besok. Pilih 1 butir telur rebus daripada 1 mangkuk bubur. Pilih 1 iris alpukat daripada sepotong gorengan. Perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah warisan terbaik bagi keluarga Anda. Karena bagi anak dan cucu Anda, harta yang paling berharga bukan uang atau rumah, melainkan kehadiran Anda yang sehat dan bahagia di tengah-tengah mereka. Saya Dr. Darmawan, dan saya percaya Anda bisa melakukannya. Mari kita menua dengan hebat, menua dengan sehat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.